Bab ke-219. JDMP S3 marah. Sebenarnya siapa yang sudah menindas kalian? Tanya Rifki saat mereka tengah berada di jalan menuju pulang. Deki hanya diam membisu tanpa ada keinginan untuk menjawab pertanyaan ayahnya itu. Sayang, Dedi kamu nanya tuh. Kok nggak dijawab? Nggak sopan sayang. Ucap Kanza sembari mengusap puncak kepala Deki. Deki tampak menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Rifki. Dia teman sekolahku tapi beda jurusan. Aku jurusan IPA sementara dia jurusan IPS. Biasalah Dad, teman yang iri dengki. Jawab Deki. Apa kamu bisa mengatasi masalahmu sendiri? Kalau kamu sudah tidak sanggup lagi, kamu beritahu Dedi biar Dedi yang menyelesaikannya. Tanya Rifki. Masih bisa. Dan tolong jangan beritahu Opa tentang masalah ini. Kasihan nanti beliau jadi banyak pikiran. Jawab Deki. Baiklah kalau itu maumu. Soal kaki palsu dan pengobatan. Gak Dad. Aku tetap dengan pendirianku. Aku tidak mau menggunakan kaki palsu. Aku mau kakiku sendiri meskipun kondisinya seperti ini. Soal pengobatan aku juga gak mau lagi. Aku capek, Dad. Sudah belasan tahun kalian mengobatiku tapi tidak ada hasil. Aku tidak tahu ada apa dengan kakiku sebenarnya. Jadi mulai detik ini kalian tidak perlu lagi repot-repot memanggil dokter terbaik atau pengobatan jenis apapun itu. Aku gak akan mau lagi mengikutinya. Ucap Deki dengan berapi-api. Kamu jangan putus asa, Nak. Yakinlah, apapun yang terjadi padamu pasti karena ada sebuah alasan yang kita pun tidak tahu. Tapi ingatlah, rencana Tuhan itu sangatlah indah bagi hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa. Umi yakin suatu saat kamu akan sembuh. Ucap Kanza. Yang Umi kamu bilang itu benar, San. Kamu jangan pesimis ya. Ucap Rifki. Oh ya, kapan adik kamu pulang dari Jerman? Ini sudah hari ketiga tapi dia belum memberikan kabar. Tanya Kanza. Aku tidak tahu. Jawab Deki. Sepertinya mood Deki benar-benar sedang buruk. Siapa sebenarnya yang sudah menindasnya seburuk ini? Batin Rifki. Dad. Ya, San? Tanya Rifki. Kali ini izinkan aku belajar ilmu bela diri di padepokan. Aku nggak mau Dedi cuma mengajarkan aku ilmu meretas, tapi aku sama sekali tidak bisa menjaga diriku sendiri. Jawab Deki. Tapi kamu, kenapa? Apa Dedi juga meremehkan aku? Karena kekuranganku inilah aku dianggap seperti sampah. Kenapa Dedi nggak mengerti? Meski kakiku lemah, tapi aku ingin tanganku juga kuat. Ucap Deki dengan emosional. Has, sayang. Kenapa hari ini kamu emosional begini? Gak baik bicara dengan orang tua keras begitu. Ujar Kanza sembari memeluk putranya. Biarkan dia meluapkan apa yang dia rasakan saat ini. Sesuai inginmu, kamu akan belajar ilmu bela diri di padepokan. Ucap Rifki. Makasih, Dad. Maaf sudah marah-marah. Ucap Deki yang membuat Rifki menerbitkan senyumnya. Dan satu lagi, Dad. Bisakah Dedi menyuruh pelayan buat mengangkut barang-barangku ke kamar sebelah? Tanya Deki. Buat apa kamu pindah? Tanya Kanza. Aku mau pindah dan tidak mau sekamar dengan Zaki. Jawaban Deki sangat mengejutkan Kanza. Kenapa sayang? Apa kamu bertengkar dengan Zaki? Tanya Kanza. Gak Umi, aku cuma gak mau lagi sekamar dengan Zaki. Jawab Deki. Suasana mendadak hening. Sebagai orang tua yang bijak, Rifki coba memahami, mencerna, dan menempatkan diri di posisi Deki. San, Zaki pasti sedih kalau kamu minta pisah kamar tiba-tiba. Kamu cerita saja sama Dedi dan Umi. Sebenarnya ada apa? Hen? Apa musuhmu melukai hatimu? Tanya Rifki. Aku dan Zaki sudah besar. Tidak mungkin sampai dewasa mau satu kamar terus. Jawab Deki. Tapi dia bisa membantumu kalau kamu menginginkan sesuatu. Ucap Rifki.
Aku nggak butuh. Aku nggak butuh siapapun. Aku bisa sendiri. Aku nggak mau semua orang mengasihaniku. Aku nggak butuh dia sebagai perisaiku. Ucap Deki emosional. Bahkan mata remaja 18 tahun itu tampak ada air mata yang menggenang dengan nafas yang naik turun. Hei, sayang. Kendalikan dirimu. Istighfar, nak. Ucap Kanza sembari mengelus punggung putranya dan juga membuka genggaman tangan putranya yang terkepal erat. Kita akan tunggu Zaki dulu. Kita akan dengarkan pendapatnya apa dia setuju buat pisah kamar denganmu. Ucap Rifki. Bug. Deki meninju kursi yang ada di depannya untuk melampiaskan kekesalannya. Selama ini semua hal yang berkaitan dengan dirinya selalu Zaki yang memutuskan. Hingga dirinya dibuat seperti ketergantungan dengan saudara kembarnya itu. Tapi meski begitu, Deki juga menyadari kalau peran Zaki dalam hidupnya sangatlah besar. Saudaranya itu selalu menjaganya dengan baik dan tidak pernah membiarkan dirinya dalam kesulitan. Zaki seperti saudara sekaligus orang tua baginya. Dia akan mengambilkan semua kebutuhannya, termasuk makan minum, mengajak bermain, menarik selimut untuknya, bahkan sampai mandi bersamanya. Itulah sebabnya dia dan Zaki tidak pernah bertengkar. Di saat Zaki sedang sakit, Deki seperti kehilangan sayap. Namun saat Deki sakit, Zaki selalu menjaganya di samping Kanza yang ikut andil merawatnya. Sepertinya musuhnya itu sudah menyentuh sisi paling sensitif dalam dirinya. Hal ini memang harus melibatkan Zaki. Selama ini mereka selalu bersama di setiap kesempatan. Batin Rifki. Dedi tidak tahu apa yang membuatmu sangat kesal saat ini. Tapi suka tidak suka, Zaki itu tetaplah saudaramu. Kamu jangan melukai hatinya dengan kata-katamu yang terkadang tajam. Kalau kamu memang ingin pisah kamar, bicarakan baik-baik. Dedi setuju kalau suatu saat kalian akan berpisah. Karena suatu saat nanti kalian akan menikah. Tapi tolong Dedi juga harus mengerti posisiku saat ini. Tolong ngertiin aku sekali ini saja. Aku ingin mandiri, aku ingin melakukan semuanya sendiri. Aku harus belajar dari sekarang sebelum akhirnya Zaki meninggalkanku. Ucap Deki. Baiklah kalau itu maumu. Mulai hari ini barang-barangmu akan dipindahkan ke kamar sebelah. Tapi nanti kamu bicara baik-baik sama Zaki agar dia tidak kecewa. Ucap Rifki. Ya. Jawab Deki. Deki tampak menyandarkan kepalanya di kursi dan matanya menatap ke arah luar jendela. Bayang-bayang kebersamaannya dengan Zaki melintas seperti selain yang tayang satu persatu. Berat memang, tapi dia ingin mengukur kemampuannya sendiri. Dia ingin membuktikan diri kalau dirinya tidak sesampah yang seperti musuhnya katakan. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun akhirnya tiba di kediaman mewah Rifki. Saat dirinya sudah di atas kursi roda, Deki menolak saat Kanza dan Rifki ingin mendorong kursi roda itu. Dia memilih melakukannya sendiri meski dengan susah payah. Ting! Pintu lift di rumah Rifki terbuka saat Deki menekannya. Ketika remaja 18 tahun itu sampai di kamar, dia segera mengeluarkan pakaiannya yang berada dalam lemari urutan tengah dan bawah. Melihat hal itu, Rifki hanya bisa menghela nafas. Biarkan pelayan melakukannya untukmu. Ucap Kanza. Tidak, Mi, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Ucap Deki. Oke, Dedi akan memanggil orang-orangnya Dedi untuk merapikan kamarmu. Sekarang lebih baik kamu bersihkan diri dulu. Lihatlah seragammu sangat kotor. Dan tubuhmu juga cemong begitu. Ucap Rifki. Ya, Dad. Jawan Deki. Tok, tok, tok. Rifki, Kanza, dan Deki menoleh ke arah pintu yang diketuk oleh seorang pelayan. Maaf, Tuan. Ada Tuan Besar dan Nyonya Besar datang berkunjung. Ucap pelayan. Bagaimana ini, Dad? Apa tidak jadi masalah kalau Opa tahu? Tanya Deki. Kenapa kamu panik begitu? Anak laki luka-luka itu wajar. Opa itu orang bijak, dia pasti mengerti masa remaja darah sedang bergejolak. Lebih baik kamu bersihkan diri dan ganti baju. Setelah itu istirahat. Nanti biar Dedi yang cari alasan. Jawab Rifki. Ya, Dad. Jawab Deki.
Rifki kemudian membuat panggilan untuk anak buahnya dan menginstruksikan apa yang akan mereka lakukan. Aku temuin Daddy sama Umi dulu ya, ucap Kanza. Rifki mengangguk. Kanza kemudian turun ke bawah untuk menemui mertuanya, sementara Rifki membantu Deki untuk mengurus kamar barunya. Daddy, Umi, kalian diantar siapa? Tanya Kanza. Supir, jawab Anissa. Mana Deki cucu kesayanganku? Tanya Reki. Tahu nih Daddy kamu dari tadi pengen ngajakin ke sini. Entah kenapa katanya teringat sama Deki terus. Ucap Anissa. Kanza mendengar ucapan Anissa jadi tersenyum. Reki yang berusia sekitar 67 tahun masih tampak gagah dan berwibawa. Meski rambutnya sudah putih sebagian, tapi karisma yang dia pancarkan sama sekali tidak pudar. Pria itu tidak bisa dikatakan muda ataupun tua dengan gaya dan penampilannya yang selalu terlihat seperti anak muda. Ikatan batin Daddy dan Deki sangat erat, bahkan bisa melebihi aku sebagai ibu kandungnya. Batin Kanza. Deki ada di atas lagi mandi. Dia baru pulang dari sekolah. Jawab Kanza. Apa dia baik-baik saja? Tanya Reki. Apa aku harus terus terang? Daddy pasti tidak suka kalau kejadian ini tahu dari orang lain. Deki cucu kesayangannya, dia ingin tahu detail apapun tentang Deki. Batin Kanza. Mata Reki menyipit saat melihat Kanza yang terdiam beberapa detik lebih lama dari waktu normal yang harus orang lakukan saat menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi padanya? Tanya Reki yang membuat Kanza terbangun dari lamunannya. Deki pulang dalam keadaan babak belur. Dia berkelahi dengan temannya bersama Raigen dan Sean. Jawab Kanza. Apa mereka berkelahi dengan teman sesama sekolah? Tanya Reki. Ya, Dad. Jawab Kanza. Apa dia baik-baik saja? Tanya Reki sembari bangkit dari tempat duduknya. Deki tidak mau Daddy sampai tahu tentang keadaannya. Perasaannya pasti sangat buruk. Saat ini dia ingin pisah kamar dari Zaki. Kami tidak tahu kenapa dia ingin pisah, tapi aku merasa ini pasti ada hubungannya dengan perkelahian hari ini. Jawab Kanza. Reki yang sudah berpengalaman dalam hidup sudah bisa mencerna garis besar dari permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Reki, Anissa, dan Kanza kemudian naik ke atas untuk melihat keadaan Deki. Kamu lagi apa? Tanya Reki saat melihat putranya tampak sibuk memisahkan badan ranjang dengan springbat bagian atas. Deki ingin pisah kamar dari Zaki. Aku pikir dia akan kesulitan kalau naik sendiri ke atas ranjang setinggi ini. Jadi aku akan mengeluarkan badan springbat agar Deki menempat kasur busanya saja. Sayang, tolong minta bantuan pelayan buat membentangkan karpet dan juga spray baru. Ucap Rifki. Ya bang? Jawab Kanza. Biar Daddy bantu mengeluarkan badan ranjangnya. Ucap Reki. Gak usah, Dad. Nanti Daddy kena encok lagi. Sebentar lagi anak buahku akan datang. Ucap Rifki. Kamu jangan meremehkan Daddy. Daddy? Nah itu mereka. Lebih baik Daddy pergi melihat Deki. Cuma dengan Daddy dia mau menurut. Ucap Rifki. Ya sudah baiklah kalau begitu. Ucap Reki. Reki dan Anissa kemudian pergi ke kamar Deki. Saat tiba di sana, mereka melihat Deki tengah duduk di lantai dan memasukkan pakaiannya ke dalam koper besar. Cucu tampanku mau kemana? Hen? Tanya Reki yang membuat tubuh Deki jadi menegang saat mendengar suara opanya itu. Cekaka, Daddy dan Umi pasti memberitahu Opa hingga Opa jadi kesini. Batin Deki. Umi dan Dadimu sama sekali tidak memberitahu Opa. Opa bisa merasakannya sendiri. Itulah sebabnya Opa kesini. Deki tersenyum mendengar ucapan Reki. Pria senja itu memang paling mengerti dirinya. Sekarang katakan, kenapa kamu ingin pisah kamar dengan Zaki? Kamu akan mengecewakannya saat dia pulang nanti. Tanya Reki. Dia harus mengerti. Tidak selamanya aku akan menyusahkan dia, bukan?
Aku tidak ingin ada orang berpikir kalau aku ini sampah tidak berguna dan hanya bisa dilindungi oleh adik kembarannya. Jawab Deki. Oh, sepertinya ada orang yang menyinggung perasaan cucuku. Siapa orangnya? Apa dia teman sekolah yang sudah menghajarmu? Tanya Reki yang membuat Deki terdiam. Reki cukup paham dengan karakter cucu kesayangannya itu. Dia menandakan apa yang dia katakan adalah benar. Kamu jangan terlalu memikirkan apa kata lawanmu itu. Belajarlah agar jangan mudah terprovokasi oleh ucapan musuh, sehingga musuh tidak menjadikan temperamenmu sebagai kelemahanmu. Ucap Reki. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku bukan manusia sampah meskipun aku cacat. Aku merasa buruk kalau tiap kali ada orang yang menghina kekuranganku. Aku ingin membuktikan kalau aku lebih hebat dari mereka. Ucap Deki. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Opa akan mewujudkan semua yang kamu inginkan. Ilmu meretasmu sudah yang terbaik. Sekarang apa yang ingin kamu kembangkan lagi? Tanya Reki. Aku ingin ilmu bela diri yang mumpuni. Meski aku berada di kursi roda, aku ingin kuat dengan tanganku. Aku tidak terkalahkan. Jawab Deki. Opa kabulkan. Ucapan Reki mampu membuat Deki tersenyum tipis, senyum yang hanya Reki sendiri dapat mengartikannya. Nanti Om Avan sendiri yang akan melatihmu. Kamu bisa berlatih dengan putranya nanti. Nanti setiap habis pulang sekolah, kamu akan diantar ke padepokan. Tidak kamu saja, nanti semua sepupumu juga akan ikut latihan bersamamu. Ucap Reki. Apa Opa sudah tahu kalau Sean dan Raigen juga terluka? Luka mereka lebih parah. Tanya Deki. Begitu ya? Coba hubungi mereka. Ucap Reki. Deki kemudian membuat panggilan untuk saudara sepupunya dan yang menerima panggilan itu adalah Alicia. Onti, Opa mau melihat keadaan Raigen dan Sean. Ucap Deki. Reki mengambil alih ponsel itu dan melihat keadaan Raigen dan Sean yang tampak babak belur. Apa itu sakit? Pertanyaan konyol Reki membuat bibir Sean mengerucut. Kalau bonyok begini seperti makan burger, semua orang rela bonyok, Pak. Jawab Sean yang membuat Reki tergagah. Tidak masalah. Anak laki-laki harus kuat. Itu artinya ilmu bela diri yang kalian miliki sangat payah. Ucap Reki. Tapi mereka menggunakan senjata Opa. Kita akan berkelahi dengan tangan kosong. Ucap Sean. Alasan. Mau orang pakai meriam, kalau ilmu bela diri kalian mumpuni, mereka pasti bisa dikalahkan. Omel Alicia. Mampus kena omel. Gumam Deki. Makanya kalau disuruh mama latihan jangan suka malas. Ucap Alicia. Aduh mah, kepalaku nyut-nyutan ini. Mama tega banget ngomelin aku. Ucap Sean. Nanti kalian akan latihan bersama di padepokan. Kedepannya Opa nggak mau melihat kejadian seperti ini terulang lagi. Ujar Reki. Ya, Pak? Jawab Sean. Raigen mana? Tanya Reki. Tidur. Jawab Alicia. Ya sudah Opa, tutup dulu teleponnya. Mau bantuin abang buat pindahan. Ucap Reki. Pindah? Abang mau pindah kemana? Tanya Sean. Ke Afrika Selatan. Jawab Deki. Mau apa abang pindah ke sana? Tanya Sean. Mau ngogosok gigi singa? Jawab Deki yang membuat Reki mengulum senyumnya. Abang mau pindah kamar sebelah. Ucap Reki. Harusnya abang tunggu Bang Zaki dulu. Dia pasti nggak setuju. Ucap Sean yang membuat Reki menepuk dahinya sementara Deki sudah berubah berang. Kenapa kalau aku mau pindah kamar? Gak semua hal harus minta persetujuannya ataupun ngekor di belakang dia. Aku bisa mengurus hidupku sendiri. Aku nggak butuh dia, kamu, atau siapapun. Dasar menyebalkan. Matikan saja teleponnya Opa. Aku nggak mau bicara lagi dengan dia. Ucap Deki yang kemudian mulai sibuk lagi dengan barang-barangnya.
Reiki memberikan kode dengan jarinya agar Sean tidak bicara lagi karena itu akan membangkitkan amarah dalam diri cucu kesayangannya. Bab ke-220, JDMP S3, bertengkar. Hampir seminggu berada di Jerman, kini Zaki pulang dengan membawa piala, piagam, dan juga medali emas di lehernya. Dia berhasil memenangkan Olimpiade Fisika dan juga Olimpiade Matematika dengan mendapat medali 2 emas, 2 piala, dan juga piagam. Setelah berhasil mengalahkan perwakilan 126 negara di dunia, dia akan membuat bangga keluarga besarnya. Brak. Zaki menutup pintu mobil dengan lumayan keras saat mobilnya tiba di kediaman rumah mewah kedua orang tuanya. Dia sudah tidak sabar ingin memperlihatkan piagam, medali dan juga piala yang dia dapatkan dari mengikuti Olimpiade. Baginya itu bukan kemenangan dirinya sendiri, tapi juga kemenangan saudara kembarnya yang menolak ikut dalam Olimpiade itu. "Abang, aku pulang!" teriak Zaki dari depan pintu. "Assalamualaikum," ucap Kanza yang memperingatkan putranya sembari tersenyum. "Hehehe, Assalamualaikum Umi," ucap Zaki sembari menghampiri kedua orang tuanya yang tengah berada di ruang tamu. Diciumnya punggung tangan Kanza dan Rifki secara bergantian setelah sebelumnya meletakkan piala kebanggaannya di atas meja. "Lihatlah, abang berhasil memenangkan Olimpiade Fisika dan Matematika 2 sekaligus," ucap Zaki. "Benarkah?" tanya Kanza dengan binar bahagia. "Ya, abang memperoleh medali, piagam, piala, dan juga uang tunai $10.000. Jawab Zaki. "Masya Allah. Alhamdulillah. Umi bangga sekali sama Bang Zaki. Pinter banget si anak Umi," ucap Kanza sembari memeluk putranya itu. "Selamat ya Bang. Dedi turut bangga," ucap Rifki. "Bang Deki kemana? Abang mau memperlihatkan semuanya sama dia," tanya Zaki. "Dia ada di atas," jawab Rifki. "Kalau begitu abang naik ke tas dulu," ucap Zaki. "Makan dulu nak," ucap Kanza. "Nanti aja Umi. Bang Deki harus lihat dulu semua ini," ucap Zaki sembari membawa semua perolehannya di tangan kanan dan kirinya. Tap, tap, tap. Zaki menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. "Bagaimana ini Bang?" tanya Kanza. "Biarkan saja. Mereka sudah 18 tahun, sudah beranjak dewasa. Mereka pasti bisa menyelesaikan pembicaraan sesuai porsi mereka," jawab Rifki. "Aku percaya Zaki bisa, tapi Deki, abang tahu sendiri temperamennya sangat buruk," ucap Kanza. Sementara itu, Zaki yang nafasnya sudah ngos-ngosan segera membuka pintu kamarnya. "Ebi Bang," ucapannya terpenggal saat dia tidak menemukan keberadaan saudara kembarnya itu. "Kemana dia?" gumam Zaki sembari masuk ke dalam kamar dan langsung mencari Deki ke dalam kamar mandi. "Abang kemana sih? Apa dia ada di balkon?" gumam Zaki. Zaki kemudian bermaksud pergi ke balkon, namun saat melewati pintu kamar sebelah yang sedikit terbuka, dia melihat Deki tengah sibuk menyusun sepatu di rak yang baru Rifki belikan. Zaki perlahan mendorong pintu kamar itu hingga Deki menoleh ke arahnya. "Abang ngapain di sini?" tanya Zaki sembari menghampiri saudara kembarnya itu. "Ini kamarku," jawab Deki. "Kamarmu? Maksudnya apa? Kita pindah kamar di sini. Kenapa ranjangnya dilepas?" tanya Zaki. "Apa kau tuli? Aku bilang ini kamarku, bukan kamar kita. Kamarmu ada di sebelah," ucap Deki yang membuat Zaki terkejut. "Kok gitu? Kenapa abang mau pisah kamar? Akan lebih baik kalau kita tetap sekamar. Aku bisa bantuin abang kalau abang membutuhkanku," ucap Zaki. "Itulah yang aku nggak mau. Aku tidak butuh lagi bantuanmu. Berhenti membantuku dalam hal apapun. Ini kamarku di sebelah kamarmu. Aku ingin melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun, terutama kamu," ucap Deki dengan berapi-api.
Abang kenapa sih? Kenapa tiba-tiba begini? Apa salahku? Aku buat salah apa sama abang? Tanya Saki. Tidak sama sekali. Kesalahan terbesarnya adalah aku yang cacat. Aku jadi sampah dan selalu ketergantungan sama kamu. Jadi berhenti membuatku berpikir kalau aku ini benar-benar manusia nggak guna. Ucap Deki. Siapa yang berani bilang abang begitu? Akan aku jahit mulutnya. Tanya Saki. Tidak ada yang bilang begitu. Aku menyadarinya sendiri. Jawab Deki. Kalau begitu, aku tidak setuju abang pisah kamar denganku. Aku akan tinggal di kamar ini juga sama abang. Ucap Zaki. Apa hakmu mengaturku? Aku tidak mau berbagi kamar denganmu. Aku mau tidur sendirian. Ucap Deki. Aku kembaranmu, jadi aku punya hak atas dirimu. Sekarang biarkan aku yang membereskan semua sepatu itu. Abang tiduran saja. Ujar Zaki sembari meletakkan semua piala di lantai samping tempat Deki duduk. Jangan sentuh apapun. Pergilah. Suara Deki menggelegar hingga Rifki dan Kanza bergegas naik ke tas. Abang kenapa sih, Bang? Aku kan cuma mau bantuin abang nyusun sepatu. Tanya Saki. Aku bilang pergi. Hardik Deki. Klontang. Klontang. Salah satu piala hancur berantakan setelah dilempar oleh Deki ke arah pintu. Ada apa ini? Tanya Rifki. Bilang sama anak Dedi yang sempurna ini agar tidak ikut campur lagi dengan urusanku. Aku nggak mau sekamar sama dia. Ucap Deki. Nanggung sekali. Ucap Zaki sembari meraih piala yang lain dan membantingnya di lantai. Klontang. Klontang. Zaki kemudian pergi meninggalkan kamar itu. Brakik. Kanza mengelus dadanya karena terkejut dengan apa yang Zaki lakukan. Suasana mendadak hening, Rifki dan Kanza jadi bingung sendiri mengatasi pertengkaran kedua putranya itu. Abang, kamu, tinggalkan aku sendiri. Ucap Deki yang segera memotong ucapan Rifki. Rifki memberi kode pada Kanza agar mereka membiarkan Deki tenang dulu. Ceklek. Kanza perlahan menutup pintu kamar Deki. Saat pintu itu tertutup, tubuh Deki bergetar karena tangisan. Rifki dan Kanza bisa mendengar isak tangis putranya itu. Tangis yang tidak pernah dia perlihatkan pada siapapun termasuk kedua orang tuanya. Rifki jadi ikut meneteskan air matanya. Karena dia mengerti apa yang dirasakan oleh putranya itu. Sementara itu di kamar berbeda Zaki juga sedang menangis. Sejak kecil mereka tidak pernah terpisahkan. Saat melihat lemari bagian Deki kosong, perasaannya benar-benar menjadi buruk. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Tanya Kanza. Biarkan mereka menenangkan diri dulu. Buat makanan kesukaan mereka untuk makan malam nanti. Mungkin dengan begitu suasana hati mereka kembali baik. Jawab Rifki. Ya, Bang? Ucap Kanza. Kanza dan Rifki pergi dari depan kamar putranya. Sementara Deki dengan susah payah memunguti piala yang hancur berantakan dengan menyeret tubuhnya. Matanya yang basah, namun bibirnya tersenyum saat melihat adiknya itu sudah berhasil memenangkan Olimpiade. Deki kemudian mengambil gunting dan plester bening yang akan dia gunakan untuk menyatukan serpihan-serpihan piala itu. Tang-ting, tang-ting. Suara piring dan sendok beradu memecah kesunyian. Ada yang ganjil dengan pemandangan meja makan kali ini. Di mana Saki yang biasanya duduk di sebelah Deki kini duduk berjauhan. Bukan Saki yang menjauh, tapi Deki yang memilih duduk di sudut ujung. Deki juga makan seadanya sesuai kemampuan tangannya yang menjangkau makanan. Sayang, apa kamu mau ayam? Tanya Kanza. Tidak. Jawab Deki yang menolak tawaran Kanza, padahal itu makanan kesukaannya, terutama bagian paha. Deki memilih makan ikan yang dibaluri dengan kecap manis dan juga sambal. Sepertinya mulai besok, semua makanan harus lebih dekat dari jangkauan abang. Batin Kanza. Gak enak banget sepi begini. Biasanya dua anak ini akan saling berargumen bahkan saat sedang makan.
batin Rifki. Abang selesai. Abang duluan naik ke atas. Ucap Deki setelah minum. Zaki hampir saja berdiri dari kursinya karena kebiasaannya yang membantu saudaranya itu. Namun mengingat pertengkarannya tadi sore, niatnya itu dia urungkan. Dia cuma melirik punggung saudaranya itu yang terlihat sedikit kesulitan menekan tombol lift. Saat lift terbuka, tatapan mata mereka beradu saat Deki menutup liftnya. Kamu jangan meladeni temperamen abangmu, ucap Rifki. Abang sakit hati kalau dia tiba-tiba bersikap begitu. Apa salahku? Selama ini semuanya baik-baik aja, ucap Zaki. Dia baru mendapat insiden pengeroyokan, termasuk Sean dan Reagan. Sean dan Reagan baru 2 hari yang lalu keluar dari rumah sakit, ucap Rifki. Tapi apa? Siapa yang melakukannya? Tanya Zaki yang sangat terkejut mendengar ucapan Rifki. Daddy tidak tahu, tapi kata mereka itu ulah teman sekolahmu, jawab Rifki. Berakik. Zaki tiba-tiba menggebrak meja. Meski tidak dijelaskan, dia tahu pelaku yang sudah membuat para saudaranya bonyok. Koki, dasar pengecut, geram Zaki. Umi mohon jangan berkelahi lagi, nak. Umi bisa kena serangan jantung kalau melihat anak-anak Umi celaka, ucap Kanza. Zaki melirik ke arah Rifki yang langsung mendapat kedipan mata. Zaki jadi menghela nafas dan melembutkan tatapan matanya. Tidak, Umi. Siapa bilang abang mau bertengkar juga? Teman sekolahku itu memang nakal. Dia sering buat masalah di sekolah, ucap Zaki. Pokoknya Umi nggak mau tahu. Mami nggak mau mendengar kejadian seperti ini terulang lagi, ucap Kanza. Ya nggak akan. Abang naik ke atas dulu kalau begitu, ucap Zaki. Kamu jangan mengambil hati lagi dengan sikap abangmu. Dia begitu karena dibully musuhnya. Harga dirinya merasa direndahkan dan seolah tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya, ujar Rifki. Abang mengerti, Dad, ucap Zaki. Zaki kemudian pergi naik ke atas. Tujuan utamanya pergi ke kamar Deki. Tok, 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 ceklek. Senyum Zaki mengembang saat tatapan matanya beradu dengan Deki. Ada apa? Tanya Deki dengan nada ketus. Tidak apa-apa. Aku mau main ke kamar saudaraku, emangnya nggak boleh? Tanya Zaki sembari melangkah masuk dan kemudian berbaring di ujung kasur. Zaki tersenyum tipis saat melihat piala yang mereka hancurkan sudah kembali seperti semula meski tidak sempurna lagi. Abang tidak perlu mendengarkan ucapan Koki. Mau seperti apapun, kita ini tetap bersaudara. Abang jangan terprovokasi sama omongan dia, ucap Zaki. Tapi apa yang dikatakannya juga tidak salah. Lambat laun suatu saat nanti kita akan berpisah. Aku tidak mungkin bergantung terus sama kamu. Jadi aku ingin belajar mandiri, ucap Deki. Abang itu bukan bergantung, tapi memang abang itu memerlukan bantuan. Aku suka melakukan apapun untuk saudaraku. Bukan berarti memiliki kekurangan kita jadi tidak berguna. Abang itu sangat istimewa. Apa yang abang miliki belum tentu dimiliki orang lain. Fisik boleh lemah, tapi otak abang itu brilian. Suatu saat abang bisa memerintah orang tanpa harus menggunakan kaki abang, ucap Zaki. Setidaknya biarkan abang melakukan apapun yang abang bisa. Tidak perlu lagi membantuku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebentar lagi kita akan lulus SMA. Abang sudah putuskan abang tidak mau berada satu universitas dengan kalian, ucap Deki. Abang jangan gila dong, Bang. Aku tahu abang kuat. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan manusia normal. Apalagi abang memiliki kekurangan. Jangan membuatku khawatir. Abang juga harus menjaga perasaan Umi, ucap Zaki. Apapun yang aku putuskan, itu harga mati. Kamu tenang saja, aku bisa mengurus diriku sendiri. Kamu pikir ada berapa jumlah manusia cacat di muka bumi ini yang menimba ilmu di luar negeri? Mereka bisa hidup sampai sekarang, ucap Deki. Abang mau kuliah di luar negeri? Tanya Zaki. Ya,
Jawab Deki. Kemana? Tanya Saki. Rahasia. Aku nggak mau kalian mengikutiku. Aku benar-benar ingin sendiri. Jawab Deki yang membuat Zaki menghela nafas panjang. Abang membuatku pusing. Ucap Zaki. Bukan aku yang membuatmu pusing. Tapi kamu kebanyakan ngerjain matematika dan fisika. Ucap Deki. Cekaka, masih sempat-sempatnya bercanda. Ucap Zaki. Sana pergi dari kamarku. Aku sudah ngantuk, besok mau sekolah. Ucap Deki yang langsung mendapat cepikan dari Zaki. Zaki kemudian pergi dari kamar Deki. Dia cukup lega karena setidaknya hubungannya dan Deki sudah membaik. Mereka datang. Ucap Ardan saat melihat kedatangan Zaki dan Deki yang turun dari mobil mewah. Perisaimu sudah datang rupanya. Ledek Koki. Zaki bermaksud ingin bergerak maju, tapi tangan Deki menghalangi. Tidak usah diladeni. Ayo kita masuk saja. Ucap Deki sembari mendorong kursi rodanya sendiri. Sudah aku katakan kalau kamu itu manusia sampah yang tidak bisa tanpa bantuan saudaramu. Teriak Koki. Zaki dengan sigap berbalik badan dan dengan langkah cepat langsung menghampiri Koki. Biar aku tunjukkan seperti apa sampah itu. Ucap Zaki. Zaki mengayunkan tinjunya, namun Koki berhasil mengelak. Namun dengan tangkas Zaki memberikan tendangan di perut Koki. Bruk. Tubuh Koki terjengkang ke belakang. Hentikan! Kalian pagi-pagi malah sarapan berkelahi. Kalian lagi. Apa kalian tidak bosan dipanggil guru BP? Salah seorang guru menghentikan perkelahian itu. Zaki, hentikan! Ucap Deki saat adiknya itu kembali ingin mengayunkan tinjunya. Tinju itu akhirnya berhenti di udara, ditambah telinganya sudah ditarik paksa oleh guru fisika sekaligus wali kelasnya. Bab ke-221, JDMP S3, Botak. Apa kalian tidak bosan? Sudah hampir 3 tahun berada di sekolah ini, kerjaannya berkelahi terus. Bayangkan, dari kelas 1 SMA, Bapak panggil kalian ke ruang BP ini. Mulut Bapak sampai berbusa rasanya. Ucap salah seorang guru BP. Kalau Bapak bosan, tidak usah menasehati. Gitu aja kok repot. Ucap Koki. Kamu berani kurang ajar sama saya? Tanya guru BP. Kenapa saya nggak berani? Tanya Koki sembari berdiri dan menantang guru BP. Apa orang tuamu tidak mengajari sopan santun? Murid zaman sekarang dengan murid zaman dulu memang berbeda. Begitu juga dengan para walinya. Nanti kalau Bapak tarik telinga kamu, orang tuamu mau aduin Bapak ke polisi. Jadi sebagai guru BP kalian, Bapak harus diam aja kalau kalian buat onar. Tanya guru BP. Lebih bagus begitu, Pak. Ini urusan anak muda. Bapak nikmati saja gaji Bapak dengan tenang. Ucap Koki. Kamu memang murid kurang ajar, Koki. Ucap guru BP. Saya nggak butuh diajar sama Bapak. Guru di kelas saya sudah banyak. Ucap Koki. Kamu. Guru BP itu ingin menjawab Koki, namun remaja itu hendak melayangkan tinjunya ke arah guru itu. Tap. Zaki dengan gesit menangkis tangan Koki. Kalau kamu tidak mau diajari di sekolah ini, suruh bapak kamu saja yang mengajarmu di rumah. Kamu tidak butuh sekolah untuk belajar, tapi aku rasa rumah sakit jiwa lebih pantas untukmu. Kalau kamu berani menyentuh bapak ini satu helai rambut saja, aku pastikan semua gigimu tidak akan melekat di gusimu lagi. Ucap Zaki. Sok jadi pahlawan. Kerjaanmu dari dulu memang suka ikut campur urusanku. Itulah sebabnya dari dulu kita jadi musuh bebuyutan. Ucap Koki. Aku berpihak pada kebenaran. Aku akan menghajarmu lebih dari 1000 kali kalau kamu tetap melakukan kejahatan di depan mataku. Ucap Zaki sembari menghempaskan tangan Koki. Kami minta maaf sudah membuat keributan, Pak. Seperti biasa, semua ini terjadi karena dia membuli fisik saya. Kami sadar perbuatan kami tidak terpuji.
Untuk itu kami minta maaf sama Bapak dan juga terima kasih sudah memberikan nasihat berharga buat kami. Ucap Deki. Bapak percaya sama kalian. Untuk itu saya akan memanggil orang tuanya. Ucap guru BP. Kalau mau mendengar saran saya, lebih baik tidak usah, Pak. Karena seperti yang sudah surat Bapak akan berakhir di tong sampah. Jadi lebih baik biarkan saja dia atau ambil tindakan keluarkan saja dari sekolah. Ucap Zaki. Apa hakmu? Tanya Koki. Bahkan darahmu saja halalku bunuh. Jangan memaksaku melakukan itu kalau kamu masih sayang dengan nyawamu. Ucap Zaki. Tunggu dan lihat saja. Kamu pasti habis di tanganku. Ucap Koki sembari keluar dari ruangan itu. Bapak harus sabar ya, Pak. Maaf kalau saya menasihati Bapak. Koki itu bukan murid biasa. Lebih aman kalau Bapak nasihati ala kadarnya aja. Takutnya dia dendam sama Bapak. Ucap Zaki. Kami sebagai guru hanya ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Khusus untuk kalian berdua. Tetaplah menjunjung tinggi attitude. Secerdas apapun otak kalian, sekaya apapun orang tua kalian. Kalau attitude kalian nol, maka kalian gak akan dipakai masyarakat. Itu pun kalau suatu saat kalian ingin menjadi orang sukses. Ucap guru BP. Terima kasih, Pak. Nasihat Bapak akan selalu kami dengar. Ucap Deki. Ya sudah, kalian kembalilah ke kelas. Ucap guru BP. Deki dan Zaki pun kemudian kembali ke kelas. Sementara itu di tempat berbeda, Reki tampak membuat panggilan untuk Reno dan Dirim. Kamu sudah siap? Tanya Reki. Sudah. Dirim juga barusan nelpon aku kalau dia dan Stefani sudah OTW ke pemakaman. Jawab Reno. Ya sudah, kami OTW ke sana juga sekarang. Ucap Reki. Oke, sampai ketemu di sana. Ucap Reno yang kemudian mengakhiri panggilan. Reki dan Anissa kemudian pergi ke pemakaman umum diantar oleh supir. Sesampai di pemakaman, Dirim dan Reno terlihat sudah sampai lebih dulu. Di tangan mereka sudah membawa buket bunga untuk orang terkasih yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka di dunia. Ayo kita masuk. Ucap Reki. Ayo. Ucap Dirim. Reki, Dirim, Reno, Stefani, Anissa, dan Sialin kemudian masuk ke pemakaman. Makam orang tua mereka memang tidak terlalu berdekatan, tapi mereka memutuskan menempatkan mereka berada di satu tempat pemakaman. Mereka sepakat mengunjungi makam orang tua mereka satu persatu untuk mengirim doa bersama. Makam pertama yang mereka kunjungi adalah makam Lieni dan Sudibyo. Kedua sejoli itu meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, dengan rentan waktu hanya sekitar 6 bulan saja. Reki memutuskan memakamkan mereka berdua secara berdampingan dengan harapan mereka kembali bersama di alam sana. Assalamualaikum, Pama. Hari ini Koko datang bersama Anissa, Sialin, dan teman-teman yang lain. Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Selamat ulang tahun pernikahan ya. Kalian yang tenang di sana. Koko dan Sialin akan selalu mendoakan kalian agar masuk surganya Allah. Dilapangkan kubur dan diberi cahaya paling terang di sana. Ucap Reki sembari mengelus kepala pusara Sudibyo dan Lieni secara bergantian. Setelah puas berkata-kata, mereka pun mengirim doa untuk almarhum. Tidak lupa mereka juga menaburkan bunga dan air sebelum pergi. Setelah selesai ke pemakaman Sudibyo dan Lieni, mereka pun pergi ke makam Rahmat dan juga Masito yang tidak jauh dari makam Sudibyo dan Lieni. Seperti yang dilakukan Reki, Anissa dan yang lain juga mengirim doa untuk almarhum yang meninggal sekitar 7 tahun yang lalu. Setelah selesai, mereka kemudian mengunjungi makam Ahmed dan Salamah, orang tua dari Dirim. Abi, Umi, aku datang menemui kalian. Sebentar lagi bulan puasa, semoga kalian tenang di alam sana ya. Oh ya, waktu itu aku lupa memberitahu kalian. Kalau sekarang Gauzan dan Jasmine sudah mendapatkan ganjarannya. Sekarang mereka dikirim oleh putra dan putrinya ke panti jompo. Maaf Umi, Abi. Bukannya aku tidak ingin membantu mereka, tapi aku merasa mereka memang pantas berada di sana. Ucap Dirim. Aku pergi dulu ya, Bimi. Kita mau mengunjungi makam orang tua Reno. Ucap Dirim. Mereka pun mengirim doa untuk almarhum.
Setelah selesai, mereka pun mengunjungi makam orang tua Reno. Setelah dari sana, mereka pun memutuskan pulang ke rumah mereka masing-masing. 3 bulan kemudian. Yeay, lulus! Suara sorak-sorai dari para siswa dan siswi terdengar nyaring saat mereka dinyatakan lulus 100%. Para guru dan murid akan mengadakan acara perpisahan sebelum mereka akhirnya pergi meninggalkan sekolah mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan para guru sudah sepakat akan merayakan perpisahan itu di aula Hotel Bintang 5, sumbangan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Dan tentu saja kepala sekolah tahu kalau gedung itu disewa oleh Rifki untuk acara perpisahan itu. Rifki sengaja menyumbang sewa gedung karena dia dan keluarganya bersyukur atas prestasi anak-anak dan keponakan mereka yang gemilang dalam hal pendidikan. Terutama nilai Deki dan Zaki yang mendekati sempurna. Fans berat abang ngeliatin terus tuh. Ucap Zaki sembari menunjuk salah seorang teman sekelasnya yang selalu memperhatikan Deki selama 3 tahun sekolah. Selama 3 tahun menimba ilmu, mereka selalu sekelas. Tapi Deki tidak menggubrisnya meski teman-teman sebayanya sibuk menikmati kisah cinta monyet di sekolah. Hanya Zaki, Deki dan para sepupunya yang tidak tertarik melakukan itu. Karena mereka memilih berlomba mengejar prestasi. Jangan pula dikatakan kalau mereka tidak laku, mereka adalah keturunan berparas sempurna baik segi wajah, harta dan kedudukan. Berhenti meledakku. Gadis jelek seperti dia, siapa yang akan menyukainya? Aku tidak suka gadis berkulit dekil, aku mau yang bening seperti mutiara di Laut Papua. Ucap Deki. Dari sekian banyak penambang mutiara, kenapa abang mau yang berada di Papua? Tanya Sean. Kamu tidak mengerti. Otakmu nggak akan sampai meski kamu memikirkannya 3 hari 3 malam. Jawaban Deki membuat Raigen, Saki, dan sepupu yang lainnya jadi terkekeh. Abang jangan begitu. Dia itu cantik loh. Senyumnya manis, ada lesung pipi dan gigi gingsul. Di usia kita memang belum jago dandan. Nanti kalau sudah dewasa, dia pasti akan menjelma seperti bidadari surga impian abang. Ucap Azahra. Nggak tahu nih, abang sombong amat. Kata orang lebih baik dicintai daripada mencintai. Timpal Seina. Alah, bisa-bisanya kalian nasihatin aku. Jangan dikira aku nggak tahu kalau si mata 4 diam-diam sering ngasih kamu bunga. Dan bunganya juga kamu lempar ke tong sampah. Ledek Deki yang membuat Seina jadi bersemu merah. Ya kan aku mau cari yang matanya normal bang. Ucap Seina. Mataku juga belum katarak. Jadi aku nggak mungkin suka sama gadis jelek itu. Ucap Deki. Mata Deki menatap seorang gadis yang berdiri di pojok ruangan. Deki melebarkan matanya hingga gadis itu jadi menunduk takut. Abang nggak boleh galak begitu. Ucap Zaki. Kenapa? Jangan-jangan kamu yang suka sama dia? Tanya Deki yang membuat Zaki geleng-geleng kepala. Flashback on. 2 tahun yang lalu. Ini untukmu. Apa ini? Tanya Deki. Aku membawa 2 bekal. Satu ini aku buatkan untukmu. Deki menatap kotak makanan itu dan kemudian menatap gadis yang sering dibuli di sekolah. Kamu menyukaiku? Tanya Deki yang membuat wajah gadis itu memerah, namun sesaat kemudian kepalanya mengangguk. Plakek. Blukuk. Deki langsung memukul kotak makanan itu hingga berhamburan di lantai. Apa kamu pikir karena kita sama-sama sering dibuli, aku jadi sama sepertimu? Aku tidak sama sepertimu gadis jelek. Sana pergi. Awas saja kalau masih dekat-dekat sama aku. Namamu saja aku malas mengingatnya. Ucap Deki yang kemudian mendorong kursi rodanya sendiri. Sementara itu tanpa dia tahu, Zaki dan para sepupunya mengintip dari jendela kelas. Flashback off. Ngomong-ngomong kabar ke Aska gimana, Rah? Apa dia betah kuliah di London? Tanya Saki. Betah. Dia sangat menanti kalau kita ada yang kuliah di London juga tahun ini. Jawab Azahra. Dan sepertinya kami berdua mau nyusul ke Aska ke sana. Timpal Najla. Jadi kalian mau kuliah di sana?
Sebaiknya sih kita kuliah di negara yang sama meskipun mengambil jurusan yang beda, ucap Raigen. Abang sendiri mau kuliah di mana? Kita mau ngikut abang aja deh. Tanya Sean. Gak usah ikut aku. Aku sudah memutuskan tidak kuliah. Jawab Deki yang membuat semua sepupunya terkejut kecuali Saki. Sebab adiknya itu sudah tahu kalau Deki tidak ingin satu kuliah dengan siapapun. Tapi kenapa, Bang? Kita bisa kok jagain abang. Tanya Raigen. Ya betul. Di sana nanti kita bisa saling jaga. Timpal Seina. Tidak. Aku capek kalau mau beradaptasi lagi. Aku memutuskan akan bergabung di perusahaan Dedi saja. Ucap Deki. Meski nanti kalian kuliah dan aku tidak. Aku pastikan akulah yang akan sukses dari kalian. Sambung Deki yang membuat para sepupunya kompak mencepikan bibirnya. Malam ini keluarga besar ingin kita berkumpul di rumah Opa. Kita akan merembukan soal kuliah kita ini. Jadi kalian silahkan pikirkan mau ambil jurusan apa. Karena mereka akan mengarahkan kita. Ucap Zaki. Begitu ya? Sepertinya kita memang butuh mereka untuk mengarahkan kita. Mereka itu para pengusaha sukses. Jadi kita butuh masukan yang membangun agar tidak salah ambil jurusan. Ucap Sean. Acara perpisahan itu berangsur bubar. Satu persatu siswa dan guru meninggalkan gedung itu, sementara Deki dan para saudaranya tengah menunggu jemputan supir pribadi mereka. Bang, sapaan lembut itu membuat Zaki dan para saudaranya menoleh ke asal suara kecuali Deki. Sepertinya kami duluan keluar ya, Bang? Ucap Zaki sembari menepuk pundak saudaranya. Berani meninggalkan aku sendiri, aku gunduli kepalamu pas tidur nanti. Ucap Deki. Saki dan sepupunya yang lain tidak menggubris ucapan Deki. Mereka meninggalkan saudaranya itu bersama gadis yang Deki benci yang memiliki nama lengkap Aliza Jovanka itu. Saki, Sean, Raigen, sialan kalian semua! Teriak Deki tanpa digubris. Ada apa? Cepat katakan. Aku tidak punya banyak waktu meladenimu. Tanya Deki. Mungkin setelah ini kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bagiku kisah kita berdua sudah ditutup setelah hari ini. Hari ini aku memberanikan diri bicara terus terang sama kamu agar rasa takutku hilang bersama usainya acara perpisahan ini. Jawab Aliza. Namaku Aliza Jovanka. Aku merantau ke Jakarta. Anak suku pedalaman yang mengenal cinta pertamanya dengan seorang remaja yang duduk di kursi roda. Peringkatnya di sekolah tidak pernah lebih dari peringkat ketiga. Karena dia harus bersaing dengan dua anak laki-laki kembar tak identik. Aku jatuh hati padanya mungkin karena kami sama. Sama-sama kurang dihargai. Tapi kini aku mengerti kalau ternyata selama ini aku keliru. Aku sama sekali tak sama karena dia lebih istimewa dari yang aku bayangkan. Sambung Aliza. Aku cuma mau memberikan ini sama kamu. Ini pemberianku sebagai teman. Anggap saja ini hadiah perpisahan karena kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ucap Aliza sembari mengulurkan gelang yang terbuat dari kayu spesial. Gelang itu memiliki dua nama di tiap sisi yang berlawanan. Bagian depan nama Deki dan bagian belakang ada nama Aliza. Deki perlahan mengulurkan tangannya dan meraih gelang berbentuk unik itu. Aliza kemudian berbalik badan dan ingin beranjak pergi. Tunggu. Langkah kaki Aliza terhenti dan perlahan berbalik badan kembali. Deki melepaskan gelang perak yang dia desain sendiri. Gelang itu hanya memiliki inisial D di bagian depannya. Anggap saja ini tukaran hadiah. Ucap Deki sembari mengulurkan gelang perak itu dan kemudian diraih oleh Aliza. Apa kamu tidak ingin meminta maaf padaku? Tanya Aliza. Aku tidak pernah merasa salah. Di kamusku sangat anti minta maaf kalau nggak kepepet. Lagi pula kamu memang jelek dan itu adalah fakta. Ucap Deki yang kemudian mendorong kursi rodanya. Aliza menerbitkan senyumnya saat melihat gelang perak yang ada di tangannya. Dia tahu betul gelang itu buatan Deki sendiri. Karena dia tidak sengaja pernah melihat desain itu di sebuah kertas HVS. Malam harinya sesuai ucapan Zaki, seluruh keluarga besar berkumpul di kediaman utama Regi.
Mereka membahas tentang rencana pendidikan putra-putri mereka atau cucu mereka yang baru lulus sekolah. Mungkin kita akan membahas dari anak-anak perempuan dulu. Azahra dan Najla ingin kuliah di mana dan jurusan apa, nak? Tanya Steve. Aku ingin ambil jurusan kedokteran, Pak. Setelah itu, aku mau ambil spesialis kejiwaan atau psikiater. Jawab Azahra. Waduh, ngadepin orang normal aja ribet, nak. Lu mau ngadepin orang gila? Ledek Raigen. Kamu sendiri mau ngambil jurusan apa? Bisa aja lu ledekin gue. Tanya Azahra. Gue mau ambil jurusan ekonomi bisnis. Biar sukses kayak papaku. Jawab Raigen yang langsung mencepikan bibirnya. Bisa aja lontong sayur punya cita-cita. Padahal tinggal gantiin Om Rizky doang. Ledek Sean. Nah, lu mau ambil jurusan apa, Mang? Tanya Raigen. Gue mau ambil jurusan hukum. Gue mau jadi pengacara hebat. Jawab Sean. Kalau kakak mau jadi pengacara, aku mau kuliah pajak saja. Ucap Seina. Najla, kamu mau kuliah jurusan apa, nak? Tanya Aisyah. Mau jurusan ekonomi bisnis, biar bisa seperti papa. Jawab Najla. Bang Zaki. Tanya Rifki. Aku ingin menjadi profesor. Semua jurusan yang bisa membuatku sampai ke tahap sana, aku akan mengambilnya. Jawan Zaki. Bang Deki. Tanya Reki. Aku nggak mau kuliah. Jawaban Deki membuat semua orang menoleh padanya. Apa-apaan ini, San? Kamu harus memperhatikan pendidikanmu agar kamu bisa sukses. Ucap Rifki. Aku pasti lebih sukses dari mereka. Semua hal akan ada dalam genggamanku. Dedi, lihat saja. 5 tahun lagi, aku akan membuat Dedi bangga. Ucap Deki yang membuat semua orang menghela nafas. Ya sudah, sekarang tentukan kalian mau kuliah di mana. Reki ingin mengalihkan pembicaraan karena dia ingin meracuni pikiran cucunya itu dengan keahliannya. London. Semua cucunya menjawab dengan kompak. Baiklah, semuanya sudah diputuskan. Ini sudah larut, jadi kalian dipersilahkan pulang. Ucap Reki. Jadi kita diusir nih? Tanya Rio. Kamu lama-lama di sini mau ngapain? Wajahmu sudah keriput dan tidak enak dilihat. Jangan sampai masuk dalam mimpiku. Ledek Reki. Sialan! Umpat Rio yang membuat semua orang jadi terkekeh. Satu persatu orang-orang meninggalkan rumah itu. Hanya Zaki dan Dek yang memutuskan tetap tinggal di sana. Apa kamu yakin tidak ingin kuliah? Kamu sangat cerdas, kamu. Aku tidak sebodoh itu, Opa. Aku hanya tidak mau satu universitas sama mereka. Karena aku sudah mendaftar di salah satu universitas Amerika melalui jalur beasiswa. Jawab Deki yang sengaja memotong ucapan Reki. Tapi apa? Kamu ingin ke Amerika sendiri? Itu sangat beresiko dengan. Hanya Opa orang yang percaya dengan kemampuanku. Kalau Opa juga mematahkan hatiku, lalu siapa yang akan menjadi penyemangatku? Tanya Deki. Reki tersenyum mendengar ucapan cucu kesayangannya itu. Dia menepuk pundak Deki karena rasa bangganya. Opa akan mendukungmu 1000%. Opa percaya kamu akan sukses dari saudaramu yang lain. Ucap Reki. Makasih, Opa. Ucap Deki sembari memeluk Reki. Apa Opa ada cukuran elektrik? Tanya Deki. Ada. Ambil di laci itu. Ucap Reki. Deki mengambil cukuran elektrik di laci meja rias. Bibir Deki menyeringai yang membuat Reki mengerutkan dahinya. Keesokan harinya Zaki sangat berang. Suara teriakannya mengejutkan seisi rumah. Abang, gigit! Teriak Zaki yang baru saja bangun tidur. Uhuk, uhuk. Reki tersedak mendengar teriakan itu. Sementara Deki tertawa puas di meja makan. Dia sangat puas karena sudah menepati janjinya yang ingin membuat saudaranya itu menjadi botak. Deki mencukur rambut Zaki membentuk 2 garis panjang dan hanya bagian tengahnya saja. Sementara bagian kanan dan kiri dibiarkan memiliki rambut.
Bab ke-222 JDMPS